Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Siva Syaira Maksumuruni dengan NIM C0212311106 dari kelas C. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah itu, saya akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang seperti apa sih sistem reproduksi manusia itu. Baik, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja masuk ke materinya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi manusia, baik sistem reproduksi pria maupun sistem reproduksi wanita. Reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Baik, pada sistem reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Dapat dilihat di layar, itu merupakan sistem reproduksi pada pria dan dapat dilihat juga ini sebagian organ reproduksi pada pria yang berada di luar tubuh. Masing-masing akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sistem reproduksi pria yang pertama itu ada penis. Penis adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Penis juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum berbentuk kantung kulit yang mengandung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan ini dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Yang ketiga itu ada testis. Testis adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis terdapat di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat itu ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang keempat itu adalah saluran uretra. Saluran uretra ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang keenam itu adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra, sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Yang setelah mengetahui sistem reproduksi pria pada slide sebelumnya, berikut ini merupakan struktur reproduksi pada wanita. Dapat dilihat di layar, ini merupakan gambar dari sistem reproduksi wanita, dan di bawah ini merupakan sistem-sistem dari reproduksi wanita. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita yang pertama itu ada vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh.
Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Yang kedua ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks adalah memproduksi lendir yang menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Yang ketiga ada tuba falopi atau bisa juga disebut sebagai saluran telur. Tuba falopi ini memiliki saluran yang berjumlah sepasang kanan dan kiri. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim, sementara tuba falopi menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Yang keempat ada ovarium atau indung telur. Ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel ini juga menghasilkan hormon khas wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.